Cek, curi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Jumat Berkah. Oke guys, kita habis saja nonton film horor terbaru yang berjudul Pamali Dusun Pocong Gundul. Dusun Pocong. Dusun Pocong Gundul lain. Itu lain. Bagi kalian yang belum nonton Pamali pertama dan ingin menonton Pamali kedua, itu tidak perlu nonton yang pertama Ya. karena tidak terlalu Berhubungan. Dia punya cerita sendiri yang kedua. Iya. Tapi menurut aku nih, Pamali Dusun Pocong ini mungkin salah satu film horor pocong yang paling menyeramkan. Menyeramkan sih tidak terlalu menyeramkan, cuma menarik. Menarik dari kalau horor sih dari horornya itu tidak terlalu horor menurut saya. Atau mungkin saya Seriously. karena Pocong loh ini, pocong. nggak horornya itu nggak sampai ngebangun kita deg-degan untuk hantunya. Maksudnya itu kayak dari Maksudnya sosok hantunya. sosok hantunya itu nggak membuat kita takut. Bagi saya kayak pembawaan menuju takut itu nggak ada. Masa Konsep itu udah ketahuan, oh habisnya ini, habis itu. masa Iya, jadi tapi untuk kaget ada, kaget Jumpscare. ada, jumpscare ada, Jumpscare kenyang. kenyang sih. Nah. Tapi saya suka. Hantu favorit saya itu nomor satu adalah pocong. Sosok pocong itu sosok yang menyeramkan jika dia datangnya itu hanya sekedar nggak perlu dinampakin mukanya. Mungkin karena bagi saya karena dia dinampakin yang tadi itu namanya muka. lebih ke muka. Lebih kalau dia cuma nampain pocong sosok berdiri aja. Jadi lebih ketahuan make up ya. Tapi kalau ini kan film Pamali kan diangkat dari game horornya. Kalau perbandingan dari game horor dengan filmnya gimana? Kalau pembandingan horornya sama. Karena apalagi kayak penggali kuburnya itu namanya kan Cecep. Itu sama kayak di film Pamali ya, di gamenya ya. Itu sama-sama Cecep. Dan konsepnya sama kayak si Cecep di kuburan momen di film Pamali. Yang ada adegan di toilet, yang paling nongol itu ada ya, Persis adegan, ya? persis. Tapi jalan cerita menarik sih. Jalan cerita menarik banget. Menarik. Dari awal sampai habis itu menarik. Dan Fokus. fokus Dan ceritanya fokus, nggak fokus, ngambang. pengambilan kamera juga oke banget, suka banget. Adegan-adegan bodoh ada, tapi jadi hiburan. Iya benar. Contohnya yang di sumur. Iya, Itu adegan bodoh. Tapi jadi beberapa orang ada yang teriak-teriak, ketakutan, Kayak- beberapa orang kayak ada yang- dia dibuat kayak ayo kita buat film di mana penonton pun ikut serta dalam film itu Iya. gitu. Kayak ngapain sih bodoh? Iya. Maksudnya kan kita tahu tuh itu film dia gini pasti jatuh. Enggak, tapi kita kayak ngapain sih bodoh? Ah, ah. Wah, Kita tahu itu adegan bodoh, tapi kita terbawa suasana gitu Iya. dengan adegan-adegannya. Makanya untuk Pamali ini bagus banget. Nggak sejelek Pamali yang pertama, itu jelek banget. Iya. Pamali pertama jelek banget. Beda jauh ya naiknya ya. Ya kalau Pamali pertama itu lebih, kalau Pamali yang kedua ini kan dia itu perbandingan Pamali yang di desa sama Pamali yang di kota. Itu mengandung perbedaan karena menurut orang desa Pamali itu seperti ini, sedangkan menurut kota itu Pamali seperti ini. Nah sedangkan di Pamali pertama itu ceritanya malah tentang di sebuah rumah yang seorang sebelum meninggal itu melakukan hal yang Pamali. Nah saat rumah itu udah ditinggalkan sama pemilik yang sebelumnya dan adalah pemilik baru, melakukan hal sama dengan konteks dia lagi hamil. Makanya adalah Pamali ibu hamil yang tuh menggunting kuku malam-malam, menyisir rambut malam-malam. Nah, Pamalinya itu di situ. Jadi kayak tiba-tiba Pamali itu berhubungan dengan hantu yang di rumah itu. Kuntilanak terbang. Ada kurang nyambung ya. Nggak kurang nyambung. Maksudnya itu bukan Pamalinya, itu berarti tentang rumah rumah yang ditempati tapi ada horor-horornya. Sedangkan Pamali yang ini itu adalah melakukan sesuatu yang kita kira itu Pamali, ternyata tidak. Iya. Contohnya kayak payung di dalam rumah yang bagi kita membuka sebuah payung dalam rumah itu Pamali kan. Iya, iya. Tapi di desa yang kita desa apa sih? Nggak ada nama. Desa itu itu nggak Pamali sama sekali, itu adalah melindungi Dianjurkan malah. Malah katanya dianjurkan melindungi dari nasi buruk. nasi buruk kayak bersiul. Kita kan diajarkan orang tua kita bersiul di malam hari itu Pamali. Kalau dulu nggak boleh kayak itu karena nanti datang ular ya. Datang ular sama mengandung makhluk halus. Ah. Tapi di situ tidak. Di situ Justru malah itu dilakukan. menghormati orang mati. Hmm. Makanya dilakukannya siul-siulan itu. Sama terakhir di nguburin jenazahnya. Di nguburin jenazahnya itu dia beda sama yang diajarkan si Cecep. Makanya waktu dia nengok buku, dia nggak melihat buku itu secara penuh. Nah ternyata di situ
ternyata kaki di kuburannya itu harus di bawah batu nisan. Makanya waktu si Cecep itu di adegan terakhir ngebongkar kuburan, lah Baru kok, tahu. kok terbalik, kepalanya di mana dan kakinya di mana. Tapi itu bagusnya gini lah, aku mikir si ibunya si Neng itu biang kerok sumber segala masalah karena dia nggak mau dibawa untuk berobat bareng kan. Jadi bikin si Milanya harus datangin dia. Aku mikir awalnya gitu, tapi ternyata penyelesaian masalahnya tahunya kan dari permintaan si ibu. Dia pengen dikuburkan dekat suaminya. Iya. Karena itulah akhirnya kuburan dibongkar, karena itulah akhirnya tahu kalau ternyata mereka melanggar pamali. Di situ juga yang hebatnya dari cerita ini, penyusunannya itu secara tidak sengaja. Iya. Secara tidak sengaja. Contohnya waktu dikuburkan yang tadi, itu kan nggak sengaja dia menemukan, ternyata dia yang salah menguburkan memang itu. Sebenarnya dia juga nggak salah, karena dia sepengetahuan dia, karena kan memang makanya dibilang yang di perahu, ingat nggak yang dibilang pamali di desa sama pamali di kota itu berbeda. Nah itulah maksudnya itu ajaran di desa sama ajaran di kota itu berbeda di situ. Nah kerennya di situ kok beda. Makanya waktu dia bilang ke Mila, saya yang salah. Kenapa? Di buku itu diucapkan, jika tidak dikuburkan secara benar maka desa akan terkena kutukan atau musibah. Dan hebatnya ternyata musibah itu, yang wabah itu nggak termasuk dengan pamali loh. Ini benar-benar pure penyakit. Pamali itu nggak ada sama sekali hubungannya, atau maksud sosok pocong itu ada di situ tuh bukan karena penyakit, karena wabah. Kita awalnya mikir sesuatu kayak kalau kita kan sering nengok sesajen, santet, pesugihan itu yang mengakibatkan sebuah musibah. Nah, kita kira wabah itu akibat dari ilmu hitam. Sedangkan ternyata tidak, wabah itu benar-benar pure penyakit yang susah disembuhkan. Ada di desa itu dan belum ditemukan obatnya. Nah, pamali ini adalah salah satu kesalahan di mana penggali kubur salah mengkuburkan mayat-mayatnya karena si tukang kubur yang asli udah meninggal kan. Makanya waktu sebelum dia mati kubur. Oh, berarti si papa itu mau ngasih tahu kuburnya kebalik. Kuburannya salah dan dia merasa itu ada yang salah. Begitu. Dan makanya konteks ceritanya itu dibangun secara rapih banget. Jadi penonton pun dibuat, biasanya kan kalau di film sebelumnya kan kita tahu itu dari orang menceritakan. Iya. Jadi pada suatu hari dulu tuh gini. Kalau ini enggak, ini kayak adegan yang berjalan gitu aja. Kita sadar sendiri loh gitu. Iya, kita sadar sendiri. Oh, ternyata gini. Oh, ternyata gitu. Iya. Dan di adegan-adegan ini pun kayak benar-benar nggak ada sama sekali orang yang memberitahukan apa yang terjadi, kenapa tidak. Mereka tahu sendiri dan itu untuk keren. Acting mereka semua mendukung kali ya, the best banget. Sumpah the best banget. Aku tak kenapa setiap jam sekarang kena semua karena dari awal pembangunannya udah kayak gitu. Saya ada feeling kan saat jam sekarang, dan adegan ini yang serem juga saat si Mila nengok si Neng nangis takutan di si Sari. Ternyata itu bukan si Neng. Wah, itu keren. Nah, itu penyajian plot twist yang kayak gitu juga banyak disajikan. Contoh kayak yang si Deden kebangun malam-malam, ternyata pas buka kasut dia lagi tidur. Kan kayak banyak plot twist yang dibikin kayak, lah, itu bukan dia. Terus kayak tapi banyak adegan yang kita udah tahu itu sebenarnya bukan orang, tapi emang kayak adegan Cecep yang bagian sepeda pakai aduin sendalnya. Ngapain sih lu malam-malam? Itu udah aku itu udah kayak kawan. Nah, terus ada adegan yang sedihnya tuh pas tengok si Deden luka kena wabah. Iya. Sedih. Saya punya feeling. Dan dia langsung ke kantor, ayo aku mau pulang, aku takut. Dan pocong-pocong ini yang berdiri itu kan? Enggak, dia nggak kenal namanya waktu siang. Di siang hari pun ada. Iya, makanya langsung pas konteks dibaca itu, desa akan kena musibah, langsung saya ngeh kenapa pocong-pocong itu datang ngebunuhin warga-warga yang di desa. Kan warga desa pada mati semua kan, dibunuhin sama si pocong-pocong. Seru sih, dari segi ceritanya seru banget. Puas banget. Aku puas sekali keluar. Kayak adegan terakhir itu mungkin agak terlalu dipaksakan ya. Yang klimaks yang dia baca mantra terus. Enggak, kalau baca mantra oke lah. Maksudnya itu mungkin cara finishingnya untuk sementara kan. Yang ini yang adegan si Cecep kena tarik. Kayak apa namanya, cacing dalam stick kayak gitu. Terus tiba-tiba I'll be back. Kok I'll be back? Terminator. Datang Cecep. Tidak semudah itu Ferguson. Cecep, ayo bisa yo. Bacakan mantra di buku itu. Bukan sosial gak membacakan mantra. Sesimpel itu. Dan banyak ahli adegan yang pocong-pocong yang pas sholat
karena rumah kita didatengin pocong itu adalah ada suara ketukan. Iya. Yang menandakan mereka ingin masuk, Iya. ya kan? Iya. Aku ngerinya pas udah di jendela itu yang ada sholat itu kan. Itu mirip adegan ini loh, yang santet tali pocong, Ah. terus film tanah pocong gundul, itu kan modelnya kayak gitu semua. Iya, iya. Tapi Pocong Gunung nggak ditayangkan, nggak ditampilkan ada janjian. Tapi dia adegan bunyi-bunyi di Ya, bunyinya ada. dan si siapa yang di gedung-gedung itu, keren sih, apalagi pas dia sholat. Yang bikin ngeri itu pas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ada di belakang ayat. Padahal ya, yang horornya itu si Puput dinampakkan saat dia mati aja loh, sosok pocong itu. Iya, Sedangkan yang lain nggak ada. iya. Si siapa juga, si Deden. Deden juga dinampakkan sosok pocong. Dia nggak ada lihat sosok pocong. Iya, iya, iya. Dia nggak ada lihat sama sekali, tapi dia mati. Ya. Kayaknya kunci dari kemarin itu adalah jika tidak melihat sosok hantu itu bisa dipungkiri kan. Soalnya si siapa, si Gendis melihat sosok pocong dia nggak mati. Iya juga. Sedangkan dia pergi ke hutan sendiri malam-malam. Iya juga. Kan? Sebenarnya juga gitu kan. Mila juga gitu, diliatin pocong rame-rame. Iya. Ini ngapain bareng-bareng ini? Kata si pocong. Nyasar, Bu. Nah, mau bantu nggak? Belok kiri terus belok kanan. Tahu datang udah cecep tolong. Iya. Cep, pocong cep, pocong. Aku juga nama pocong. Terus gimana? Kita harus keluar dari pulau ini. Oh, udah ada final fantasi ya, final Tapi ini ya, waktu perdebatan si Mila dengan si Gendis, Ush. itu dapat kali sih. ya. Feel-nya dapat kali. Adegan yang keren itu apa? Adegan itu apa? Waktu dia cek mayat. Kita pasti yang kita bayangkan tuh mayat dia ngomong buka mata kayak Iya. mayat, tapi enggak. Tengok sam menghadap samping, kita diubah sudut kameranya, pocong berjejer. Sap dan teriak, pintu tertutup. Sap, oke. Tiba-tiba pocong mulai bertambah. Tahap. Makin dekat. Makin dekat, pintu terbuka. Makin dekat. Langsung kena tarik. Itu kalau ngomongin dia nggak kuat sih sumpah. Karena Karena- aku paling nggak kuat nengok pocong yang banyak kayak gitu. Kalau cuma satu berdiri kayak Maksudnya konsep pocong banyak ini jenius. iya, Jenius sekali, kayak tepat kali pemilihannya. karena horornya ini benar-benar Dapat ya. dapat kali, yang dimana setiap ada adegan tuh ciri khasnya pocong. Hmm. Dan dia suka di film ini, dia vulgar tapi masih sejalan sama ceritanya. Sesuai porsi lah. Gitu. Susah porsi, Nggak berlebihan. nggak berlebihan, kayak ada adegan di mana hantunya kan nggak dinampakkan tuh. Nah itu bagus, dari awal sampai akhir memang nggak dinampakkan hantunya. Itu kan sesuai cerita kan. Kadang kan ada yang di awal Nampak. sosok hantunya kan apa nih, nanti makin lama Endingnya sering nampak akhirnya kan bosan. karena kan sosok hantunya nggak serem jadinya Iya. kan. Sedangkan ini kan dari awal udah dinampakkan sosok pocong. Ya. Apalagi adegan yang di rumahnya si Neng, yang rambutnya sisir cewek, Ah. itu kan nggak ada konteks pocong sama sekali kan. Iya. Berdiri tiba-tiba pocong keluar. Iya. Kayak- Aku itu yang paling benci kali Kayak- sama Wow. kepala pocongnya tiba-tiba keluar ini loh. Wow. Neng. Berarti payung dalam rumah itu nggak berfungsi ya? Karena pocong masih bisa masuk. Dan Neng pun masih bisa ngeliat, apalagi adegan Neng yang dipanggil orang tuanya. Oh mungkin Neng. ya, maksudnya pocong bisa masuk pun tapi mungkin nggak sampai melukai kali. Kalau si Puput kan dia betul-betul udah nguncupin jubir payungnya, Iya sih. jadi dia dikejar kan. Jadi pocong ini bisa nyentuh dia lah gitu. Sama, saya ngerti. Dari awal si Dini kan memang melakukan hal pemali, bilang mayat di kuburan. Oh yang sering dilarang Cecep ya. Cep, mulut. Iya Si juga. Cecep kan nggak pernah melakukan hal yang melakukan dalam hal pemali, Iya, sama iya, kayak iya. Mila, Sama Gendis. si Genji ya. Dan si Eneng juga nggak melakukan hal pemali. Maksudnya pemali itu kan bagi dia itu bukan pemali. Oke, tapi si Iya juga sih, si Puput Gendis. sama si Deden kan melakukan hal pemali. Si Deden ya. Iya, Deden ngomong di kuburan kan, mayat, iya. pus mulutmu. Dari awal kan dia si Deden mulutnya. Ya paling sering diingatin juga Ah. malah kan. Sama kalau Puput kan dia nggak sengaja Jadi nggak tahu ya. buka tutup payung itu. Tapi emang miris. Maksudnya nasib orang-orang ini miris kan, banyak film-film horor yang nasib rata-rata miris-miris. Tapi ini yang paling miris itu nggak sih? Paling miris. Yang paling karena kita ngelihat gimana ya, mereka ini nggak tahu apa-apa gitu. Iya, benar-benar nggak tahu apa-apa dan jadi korban. Dan yang adegan si siapa juga, si Puput pas masuk mau rumah ya, itu keren kali. Kayak ada sosok pasti tiba-tiba kayak ngeliat gitu, ngerti nggak? Yang mana? Ada ibu-ibu dia kayak modelnya takut gitu. Iya. Jadi kayak waktu dia buka pintu main, ngapain? Banyak bilang kan ngapain? Iya. Lampu tiba-tiba masih nggak. Itu ngapain ya dia masuk rumah mayat itu? Kayak anjir, kayak kita tuh bakal tahu dia bakal ada hantu di situ. Ah. Yang tapi di luar plot twist itu kita nggak tahu dia bakal mati. Iya, itu plot twist sekali. Aku kaget deh mati. Mati. Tapi yang bikin lebih plot twist itu kenapa Gendis nggak mati, coy. Dan dia kenapa masih hidup? Hidup ya. Dan nggak ada penyakit. Kan mukanya cuma merah doang, nggak ada Ya. udahlah kan. Saya Bapak pikir nggak sih kenapa si Eneng nggak berani keluar? Saya yakin itu mungkin ada sesuatu sangkut pautnya dengan Pak Mali. Hmm. Kan di pintu masuknya itu ada sebuah kalimat
kalimat nggak tahu apa artinya, kan ada sebuah tulisan. Bisa jadi si Eneng ini sesuatu hal yang nggak boleh keluar di desa itu nggak sih? Kenapa orang tuh penyakit nggak mereka keluar dari desa itu ke kota untuk mencari penyembuhan? Mungkin ada alasannya. Kenapa mereka harus stay di Itu jadi desa? pertanyaanku juga sih di sepanjang film. Di desa penyakit itu, kenapa mereka memilih Tetap di sana walaupun tahu ada penyakit yang udah banyak itu. Sedangkan untuk transportnya saja itu tidak memerlukan biaya. Iya, cuma dayung sampan kan. Ya aku juga mikir gitu sih sepanjang film. Kenapa berarti ada sesuatu yang menahan mereka di situ ya? Iya. Makanya si Neng takut keluar. Nggak berani keluar. Dari dulu kami nggak pernah keluar desa. Dan ternyata nggak ada masalah mereka keluar. Neng mana-mana aja udah keluar. Rating si 9,3. 9,3 per 10. Aku 9/10 udah cukup. Karena Tapi sebenarnya ini nggak ada kurang ya. nggak ada kurang. Nggak ada celah. Nggak ada kekurangan. Mungkin kalau bagi kalian yang mungkin kalian bilang nggak mungkin dari celah. Mungkin kalau diperhatikan lagi mungkin ada celah. Tapi nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau pingin nonton sih ini cocok sih. Kalau kalian pingin nonton yang horor bagus sih. Tapi kalau horor bagi saya nggak horor. Bagi aku horor. Bagi saya nggak horor. Saya lebih suka horor. tetap bulan 1 habis maghrib. Waktu maghrib. Ya itu nggak terkalahkan lah. 10/10 coy. Perfect score. Oke, itu dulu review kita. Kalau ada yang belum nonton, kalian wajib nonton. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Yang udah nonton, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Like and subscribe. Oke. Akhirnya tersebut juga ya. Kami sudah capek. And it's time to Jam find something to eat. Yes. Bye. Udah ya. Halo guys. Halo 1, 2, 3. Halo, kembali lagi dengan Dua Maut. Kami akan mereview sebuah film yang berjudul Pamali di Desa Pocong. Bukan Pocong Bondo. Ini Dusun Pocong. Pamali di Dusun Desa Pocong. Kayak main yuk. Hah? Enggak. Oh iya. Astaga. Kayak main yuk. Artinya namanya. Enggak. Masih